Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Hamdani Mawaridi dengan NIM 20060511011. Saya dari kelas praktikum struktur data G. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari praktikum modul 2 yang pertama yaitu sorting object, yaitu mengurutkan objek mahasiswa berdasarkan NIM. Di sini ada keterangan yaitu praktikum dengan NIM ganjil mengerjakan bubble sort dan juga insertion sort. Dimulai dari kelas mahasiswa, di sini ada deklarasi variabelnya, kemudian ada metode public mahasiswa dengan parameter NIM, nama dan juga asal. Ada metode display mahasiswa untuk menampilkan datanya nanti. Ada metode get NIM dan juga get nama untuk mengembalikan nilai dari variabel nama dan juga NIM. Nah, kita masuk ke kelas data array. Nah, di sini dideklarasikan terlebih dahulu array mahasiswa, kemudian integer n element. Nah, di sini untuk membuat arraynya dengan parameter integer max. Lalu ada metode insert dengan parameter NIM, string nama dan juga string asal. Ini untuk memasukkan datanya nanti. Nah, public new mahasiswa NIM nama asal. Nah, itu memanggil dari metode ini, metode public mahasiswa. Nah, kita lanjut ke pengurutannya, yaitu menggunakan bubble sort. Bubble sort ini yaitu membandingkan indeksnya satu persatu. Jadi antara indeks yang kiri kemudian dibandingkan dengan indeks selanjutnya, begitupun seterusnya. Jika indeks yang kanan lebih besar dari indeks yang kiri, maka keduanya akan ditukar. Nah, kita integer batas dan juga i, kemudian perulangan batas n elemen min 1. N elemen adalah banyaknya elemen array, kemudian batas lebih dari 0 artinya perulangan hanya sampai lebih dari 0. Nah, kemudian batas min yaitu decrement, artinya setiap perulangan dikurangi 1. Lalu ada perulangan yang kedua yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari batas, dan juga i plus plus. Nah, masuk ke kondisi array mahasiswa indeks ke i, get NIM. Nah, get NIM ini yaitu untuk mengambil data NIM, nah, dari variabel NIM, karena metode get NIM ini mengembalikan nilai dari variabel NIM. Lalu jika array indeks ke i get NIM lebih besar dari array indeks i plus 1 get NIM, maka keduanya akan ditukar. Lalu kita lanjut ke insertion sort, yaitu menandai antara item yang terbatas antara item yang terurut sebagian dengan grup yang belum terurut. Di sini ada current index sama dengan 1, current index kurang dari n elemen, dan juga current index plus plus atau increment. Di sini membuat array variabel term, kemudian i sama dengan char in, lalu ada while i lebih dari 0, dan array mahasiswa indeks i min 1 get NIM. Ini untuk mengambil nilai dari NIM lebih besar sama dengan temp get NIM. Nah, maka array indeks ke i diisi dengan array indeks i min 1, lalu i min, artinya i nya akan setiap perulangan akan berkurang 1. Oke,
Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membandingkan string object. Nah, di sini jadi kita diminta untuk sorting objek mahasiswa berdasarkan field nama, yaitu dengan selection sort by name. Nah, untuk selection sort ini yaitu dicari dulu nilai yang terkecil, kemudian ditukar dengan indeks yang paling kiri. Nah, untuk awalnya ini kan 0, lalu min sama dengan awal. Selanjutnya masuk ke perulangan yang kedua, yaitu i sama dengan awal plus 1, kemudian i kurang dari n elemen i plus plus. Masuk ke kondisi jika array mahasiswa indeks ke i get nama. Jadi ini untuk mengambil data nama, compare to ignored case mahasiswa indeks ke min get nama. Di sini compare to ignore case ini untuk membandingkan string objeknya. Ini string argumen, ini string objeknya. Nah, tanda kurang dari sama dengan 0 ini karena string objek kurang dari string argumen kurang dari string objeknya. Lalu min sama dengan 1. Metode swap ini untuk menukar. Lalu display array ini untuk menampilkan tiap indeksnya. Oke, kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu data array app. Nah, di sini data array R yaitu membuat objek dari kelas data array, kemudian parameter argumennya diisi dengan max size atau 100. Nah, di sini memanggil metode insert yang ada di kelas data array, lalu diisi dengan data yang kita inputkan. Oke, di sini memanggil metode bubble sort untuk mengurutkan berdasarkan nim tadi. Lalu di sini juga memanggil metode insertion sort, juga masih berdasarkan nim. Dan yang terakhir yaitu memanggil metode selection sort by name, yaitu mengurutkan berdasarkan namanya. Kita run. Nah, ini data sebelum diurutkan masih acak. Kemudian ini setelah diurutkan berdasarkan nimnya menggunakan insertion sort. Lalu di sini mengurutkan berdasarkan namanya menggunakan selection sort. Untuk yang bubble sort ini sama saja dengan outputnya sama saja dengan yang menggunakan insertion sort. Kita coba menggunakan yang bubble sort. Nah, di sini tetap yaitu data akan terurut berdasarkan nimnya. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.